Kita ke kasus lainnya, pemirsa. Polda Nusa Tenggara Barat menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Korban diduga tewas karena dibunuh saat berlibur bersama 2 orang atasannya yang berpangkat perwira. Setelah mendapat tekanan publik karena penanganan kasusnya dinilai berjalan alot, polisi akhirnya menetapkan 3 orang tersangka terkait tewasnya anggota Propam Polda NTB. 2 orang di antaranya adalah polisi yang berpangkat perwira dan merupakan atasan korban, yakni Kompol Y dan Ibda H. Sementara 1 lainnya yaitu wanita berinisial M, teman salah seorang tersangka. Polisi menyebut motif para tersangka menghabisi nyawa korban diduga karena cemburu dan tersinggung karena korban sempat menggoda dan merayu teman wanita salah seorang tersangka. Masih belum memberikan gambaran jelas terkait dengan pengakuannya, ya. Tetapi kita berdasarkan, saya sampaikan dari awal, kami berdasarkan dari keterangan hasil ekshumasi, ahli pidana dan ahli poligraf. Kenapa kita bisa? Ya, kematian Brigadir Nur Hadi masih menjadi sorotan publik. Usai atasannya ditetapkan sebagai tersangka, sosok wanita muda berinisial M juga disebut-sebut terlibat dalam kasus polisi bunuh polisi. Misteri kematian Brigadir Nur Hadi mulai terkuak. 2 orang atasannya berpangkat komisaris polisi dan inspektur 2 menjadi tersangka. Kedua atasan tersebut menghabisi nyawa Nur Hadi lantaran cemburu dan tersinggung karena korban menggoda serta merayu teman wanita salah seorang tersangka. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Brigadir Nur Hadi tewas karena dicekik dan luka di sekujur tubuh akibat dianiaya. Kami lakukan pemeriksaan dalamnya kami temukan ada luka memar atau resapan darah di kepala bagian depan maupun di kepala bagian belakang. Kalau berdasarkan teori, maka kepalanya yang bergerak membentur benda yang diam. Ide yang pertama. Kemudian pada pemeriksaan lehernya ditemukan ada fraktur atau patah tulang pada tulang lidah. Kalau tulang lidah yang mengalami patah, maka lebih dari 80% penyebabnya karena pencegahan. Tak hanya atasan Nur Hadi yang jadi tersangka, salah satu tersangka adalah wanita cantik bernama Misri Puspita. Di akun media sosialnya, Misri diduga pernah menjadi finalis ajang Duta Muslimah pada tahun 2019. Menurut keterangan kuasa hukum Misri, wanita kelahiran Jambi ini adalah tulang punggung keluarga dan menghidupi 5 orang saudaranya. Dalam kasus ini, Misri diduga menerima bayaran sebesar 10 juta rupiah dari Kompol Madeyogi Purusa Utama. Ia dibayar untuk menemani pesta dan bermalam di villa tempat pembunuhan itu terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Fakta-fakta baru terungkap dalam kasus kematian tragis Brigadir Nur Hadi di Gili Trawangan, Lombok Utara. Penyebab kematian korban ternyata akibat adanya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh atasannya. Muhammad Nur Hadi, anggota BIT Propam Polda Nusa Tenggara Barat, ditemukan tewas di dasar kolam salah satu villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara pada tanggal 16 April 2025. Pada penyidikan awal, korban diduga tewas karena tenggelam. Tragedi kematian polisi dengan pangkat brigadir ini sebulan ditutup oleh penyidik. Namun kuatnya dorongan publik terhadap pengungkapan kasus ini membuat polisi akhirnya bertindak. Dan berikut kronologi kematian Brigadir Nur Hadi. Pada hari Rabu 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi bersama para pelaku datang ke salah satu villa di Gili Trawangan, Lombok. Di sana mereka menggelar pesta bersama teman wanita. Diduga disinilah para pelaku juga mengonsumsi narkoba. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, korban Nur Hadi berendam di kolam bersama pelaku dan teman wanitanya. Kombes Syarif menyebut Brigadir Nur Hadi diduga merayu teman wanita pelaku. Lalu pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pelaku diduga menganiaya korban di dalam kolam hingga pingsan dan korban dibiarkan hingga akhirnya tewas. Kemudian pukul 21:20 waktu Indonesia Tengah, pihak villa menghubungi salah satu klinik. Korban sempat diberikan pertolongan pertama, namun kondisinya tidak memberikan respons. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 22:14 waktu Indonesia Tengah.
Hal itu terungkap dari hasil otopsi. Penyidik kemudian memeriksa 18 saksi untuk mengungkap kasus itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita lompat dari lantai 19 apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Hasil pemeriksaan polisi, ini penyebab korban melompat karena seorang pria asal Afghanistan dan juga ODGJ yang masuk ke dalam unit apartemen. Wih, itu astagfirullahaladzim, itu orang. Astagfirullah. Orang. Pasca loncatnya seorang wanita dari lantai 19 apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan Selasa lalu. Polisi bersama imigrasi Jakarta Selatan langsung melakukan serangkaian penyelidikan. Menurut Kapolsek Pancoran, wanita berinisial A nekat melompat karena ketakutan adanya seorang pria asing asal Afghanistan yang secara tiba-tiba berada di dalam apartemennya. Pria bernama Ali tersebut diketahui mempunyai riwayat gangguan jiwa dan berada di Kalibata atas ajakan saudaranya. Jadi laki-laki tersebut adalah penghuni yang notabene ikut kakaknya. Nah, dan belum lama juga tinggal di situ, kurang lebih baru 1 minggu. Dan laki-laki tersebut adalah kondisinya memang ada gangguan kejiwaan. Sebetulnya mereka dalam pengawasan rumah sakit karena kakaknya kepingin ketemu, datang dari Australia kepingin ketemu adiknya, akhirnya kakaknya ini ngajaklah main ke apartemen Kalibata City. Korban yang selamat kini telah berada di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kasus ini berakhir damai karena kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda 6 warung kontrakan dan 2 rumah di Jalan Rawa Kuning, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Dugaan sementara kebakaran akibat kompor yang ditinggal penghuninya di salah satu kontrakan. Beginilah kobaran api yang melalap bangunan rumah di Jalan Rawa Kuning, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Jumat pagi. Besarnya api terus merambat ke bangunan di sekitarnya, hingga menghanguskan 2 rumah dan 6 warung kontrakan. Sejumlah warga panik, bahkan penghuni kontrakan yang sudah mulai berjualan makanan tak bisa menyelamatkan dagangannya. Petugas Sudin Gul Karmat dibantu warga berupaya memadamkan api agar kebakaran tak meluas. Disebabkan oleh salah satunya karena kompor, ya. Ini kebetulan akhirnya memasak, kemudian ditinggal. Dugaannya seperti itu untuk awal. Jumlah yang terbakar? Jumlah yang terbakar ini ada 2 rumah dan juga 6 kontrakan. Sebanyak 13 unit mobil pemadam kebakaran dan 65 personel dari Sudin Gul Karmat Jakarta dikerahkan ke lokasi. Tak ada korban dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebuah truk tronton bermuatan semen mengalami remblong dan menabrak kendaraan serta rumah warga di Kabupaten Bangli, Bali. Insiden maut ini menyebabkan 4 orang tewas di tempat, termasuk sopir truk. Sebuah truk tronton bermuatan semen menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga di Dusun Bangklet, Desa Kayu Bihi, Bangli, Bali. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan ratusan semen ini melaju dari arah Kintamani. Diduga alami remblong saat jalanan menurun, truk kehilangan kendali dan menabrak pejalan kaki. Truk yang terus melaju sejauh 1 km kembali menabrak sebuah mobil yang sedang putar balik dan menabrak sejumlah rumah warga hingga rusak parah. Akibatnya, pejalan kaki, sopir mobil, salah satu pemilik rumah, dan sopir truk tewas di tempat. Ini salah satunya mungkin diakibatkan karena memang ada remnya yang blong dan juga didukung jalannya menurun, terus makanya juga cukup banyak. Dampak kejadian ini, arus lalu lintas jurusan Bangli Kintamani sempat tersendat. Selain 4 korban jiwa, kerugian material yang ditimbulkan diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini polisi masih melakukan olah TKP untuk memperdalam insiden maut tersebut. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradharma, iNews melaporkan.